teman-teman wartawan yang saya hormati, media sosial berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah sekali. Oke pemirsa, ada yang bilang kok Bang Rismon ini yang sudah lalu dibongkar-bongkar, sudah basi itu isunya. Kalau masalah kebenaran tidak ada basinya, apalagi ini ya kita mengujinya berdasarkan pengetahuan yang kita miliki gitu loh. Apalagi saya evolusi dalam komputer ini saya mengalaminya mulai dari Unix ya, DOS ya, disk operating system sampai Windows. Kan gitu. Kalau kalian yang masih muda mungkin sudah langsung Android ya, atau Mac OS ya, Macintosh, atau pakai Windows. Kalau saya kan mengalami semua, jadi saya sangat jeli dengan evolusi dari perangkat lunak, apalagi juga jurusan saya teknik elektro. Di dalam subjurusan itu ada teknik komputer, ya kan? Nah tadi setelah kita dengarkan keterangan dari Ibu Rektor UGM itu, ya pesan saya, ya jujur aja lah Ibu Rektor ya. Mungkin dulu waktu Presiden Joko Widodo masih aktif sebagai presiden, mungkin ada tekanan-tekanan, ada ketakutan-ketakutan ya. Sekarang udahlah terbuka aja, ini demi generasi muda supaya besok kepemimpinan nasional ya, KPU di pusat itu harus lebih hati-hati, lebih jeli supaya tidak ada kejanggalan-kejanggalan, pertanyaan-pertanyaan publik, harus menunjukkan ijazah aslinya. Begitu loh KPU, KPUD juga. Ya, jangan cuma legalisir, apalagi fotokopi, modal fotokopi. Kan? Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau ijazahnya asli, maka skripsinya juga asli. Begitu juga sebaliknya, kalau skripsinya palsu, maka ijazahnya pasti palsu itu. Ya. Kalau kita lihat dari penggunaan teknologi saat itu 1985, Joko Widodo itu menyelesaikan studinya angkatan 80 sampai 1985 di Fakultas Kehutanan UGM. Ya mayoritas saat itu ya skripsinya pakai mesin ketik. Ya, kakak angkatan saya aja yang tahun 90 lulusnya masih mesin ketik, gitu loh. Ya, sangat jarang orang menggunakan IBM typewriter, apalagi yang elektronik itu, yang rapi ya kan. Itu hanya di perusahaan besar, keuangan, mungkin di gubernur lah paling ya. Jarang sekali seorang mahasiswa itu punya IBM elektrik IBM typewriter kan, tahun 1985 kan, Bu Rektor UGM, saya juga alumni UGM deh bah. Ya, bukan berarti saya menjelekkan UGM, justru ingin mengingatkan UGM supaya menempatkan integritas dan kejujuran di atas segalanya, apapun resikonya, what it takes, ya. Whatever it takes, utamakan kejujuran, karena kasihan deh ya alumni UGM yang lain nanti tercoreng
Kita lihatlah ini dia apa ini kan. Inilah yang ditunjukkan oleh Dekan Fakultas UGM pada saat konvers. Sigit apa namanya ya, Sunarta kalau nggak salah. Nah, inilah skripsi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta. Ini kan Ibu lihat sendiri lah, ini kan format tahun 94 ya, 93-nya ada di Windows itu, Word itu. Format seperti ini, Times New Roman. Itu kan di Windows 31 ya, sudah saya buatkan video sebelumnya, Windows versi 31. Itu tahun 6 April 92. Anggap aja lah masuk ke Indonesia tahun 93. Maka ini kan format ini itu di UGM itu mulai 93 itu. Ya, paling cepat ini format skripsi seperti ini. Ya, 93. Setelah masuk ya, kalau WordStar atau Lotus nggak kayak gini Bu, ini print-printnya ini sudah pakai Word ini dengan Times New Roman, dengan punya fitur di Windows 3.1 itu, Windows Times New Roman-nya memiliki algoritma untuk scaling, ya, dibesarkan, diberkecilkan. Jadi ukuran font itu tidak seragam, tidak seperti pakai mesin ketik. Ya, apalagi ya elektrik IBM aja, International Business Machine itu, IBM itu belum punya kapasitas untuk memperbesar atau memperkecil ukuran ukuran font. Tapi ini kan lihatlah ini kan, ini lebih besar, ya kan? Ini lebih kecil. Terus ini udah jelas ini formatnya Times New Roman, Word. Nggak mungkin ini dari IBM ini. Apa memang benar Pak Joko Widodo dulu punya IBM elektrik itu, typewriter? Kan Ibu sendiri bilang, sedangkan ijazahnya aja tahun 1985 belum komputerisasi, masih tulisan tangan halus. Kan nggak mungkin lah ijazahnya aja tulisan tangan halus, skripsinya pakai komputer. Bagaimananya Ibu Rektor ini? Udahlah, cukup lah Bu. Kita selesaikanlah sampai di sini kan. Joko Widodo udah nggak presiden lagi, nggak ada lagi ketakutan kita ya. Ini jelas ini komputer ya, dengan dengan tadi itu fitur bisa memperbesar, memperkecil ya, zooming, algoritma pembesaran, terus juga menggunakan kurva Bezier. Bezier itu model persamaan matematika untuk mempercantik lengkungan dari font-font itu dipakai dalam open type, koleksi open font ya, open font sama true font dari yang dikembangkan oleh Windows dan Adobe. Itu Bu, ya. Sebelumnya dia true font collection-nya itu dari Macintosh, dikembangkanlah oleh Windows dan Adobe tahun 92. Windows 31 sebelumnya nggak ada ini Bu, gini secantik ini, pattern lengkungannya BO cantik begitu, gitu Bu. Aduh, ini sudah, masa Joko Widodo menulis skripsi tahun 93 atau 94 ke atas, ya, padahal dia lulusnya wisudanya tahun 1985, 5 November. Itu bagaimana ini? Ini kan sudah, aduh jujur lah kita, ini format sejak tahun 93 ini di UGM ini format Word ini. Aduh, belum ada Bu mesin ketik kayak gini cantiknya, indahnya. IBM elektrik IBM itu typewriter itu nggak kayak gini Bu, fontnya kita lihat lah. Coba nanti ini juga ini. Ini jelas ini boldnya ini Times New Roman. Ya, belum ada Times New Roman di digital Bu, tahun berapa itu? Tahun 1985. Ya, Ibu Rektor sendiri kan bilang, ijazahnya saja tulisan tangan halus. Bukan makhluk halus kan ya, tulisan tangan halus. Berarti manusia dengan keindahan tulisan, bukan tulisan tangan makhluk halus kan. Ini masa ini? Kalau ijazahnya saja tulisan tangan halus, maka skripsinya juga ya paling nggak pakai ketik manual itulah. Tuk seperti orang yang sejamannya Joko Widodo tahun 85 ya, skripsinya saya lihat kok skripsi waktu saya S1 itu di kakak-kakak angkatan.
Ya sebelum komputer itu belum jamak digunakan, ya semua skripsi pakai ketik manual itu, ketok ketok ketok, baru salah tipex, ya kan begitu gitu. Kalau nggak ulang lagi, geret lagi kiri, ketok ketok ke kanan, geret lagi ke kiri, dan itu tidak rapi. Ini sudah software, Bu, sudah aplikasi, sudah apps. Tulisannya ini, pembimbing utama Yogyakarta Fakultas Kehutanan Gajah Mada, Profesor Dr. Sunardi. Udahlah, Bu, ini udah nggak benar lagi. Janganlah dibenarkan yang salah. Ya, ini juga begitu, ini lengkapnya ini kan. Joko Widodo satu ini. Aduh, kalau kita lihat typewriter untuk elektrik IBM, ya inilah fontnya begini, ketikannya ini, begini. Itu pun asumsi kalau Joko Widodo memiliki mesin ketik IBM yang paling canggih saat itu, yang mungkin digunakan oleh Gubernur Bank Indonesia, Gubernur Provinsi yang kaya, ya kan? Atau ya di kementerian, iya wajar. Tapi seorang mahasiswa masa sih punya elektrik IBM typewriter, mesin ketik IBM elektrik secantik ini, ya udah cantik begini pun tidak seindah software, ya. Output dari elektrik IBM typewriter itu tidak secantik ini. Coba lah ini, ya. Type Mark BP, inilah fontnya Code 025, begini dia, ramping, ya. Ini ramping, begini, inilah outputnya. Coba kalau Joko Widodo mengaku dia pakai elektrik IBM typewriter atau pokoknya yang tercanggih zaman itu, tunjukkanlah dulu jenis apa, ya, merek apalah IBM-nya yang digunakan. Kan inilah semua jenis type-nya, ya, type M, type H3, inilah fontnya keluarannya. Ya, memang kelihatan masih mesin ketik. Inilah yang terbaik saya kira, Courier Type. Inilah dia, ya. Ini keluarannya IBM. Bandingkanlah dengan yang ini, coba ini. Ini kan sudah software ini. Paling masuk Indonesia Windows 31 dengan Times New Roman, dengan fitur scaling besar kecil. Ini kan lebih besar ini, lebih besar daripada yang ini, ya. Lebih besar dari 2 kali dari defaultnya. Itu hanya ada di Windows 3, mulai dari Windows 31. 6 April 1992 itu, dengan scaling kayak gini dan pattern pelengkungan font itu menggunakan kurva Bezier. Udahlah, Bu, nggak bisa lagi kita tipu-tipu rakyat ini kan. Inilah semua, inilah untuk Times New Roman kan, inilah keluarannya Times New Roman ini. A, B, C, D, ini lengkungannya ini kan. Pakai kurva Bezier ini lengkungan ini. Dan itu harus didukung oleh teknologi yang tepat juga. Kurva Bezier itu bisa diterapkan dengan resolusi PPI kalau di monitor, ya, pixel per inci itu yang tinggi. Kalau enggak lengkungan itu ya bergerigi kan. Nah, kalau untuk printer itu ya DPI. Nah, kalau monitor PPI, pixel per inci, berapa dia pixel per inci, semakin rapat dia jumlah pixel per incinya makin tinggi. Ya, kalau makin rendah maka ada guratan-guratan gitu loh. Terus DPI itu untuk printer, ya, dots per inci, jumlah dot per inci. Jadi didukung semua. Matematika model ada, kurva Bezier didukung oleh teknologi percetakan, printing, maupun teknologi monitor penampilan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini ya sudah PPI-nya tinggi nih, PPI, ya. Kita lihat juga yang lebih smooth di sini. Nah ini kan PPI-nya sudah tinggi nih, pixel per incinya atau di print ini DPI-nya, dots per incinya ini udah tinggi nih, makanya dia lekukannya cantik. Dan ini teknologi ini belum ada tahun 85, Bu Rektor UGM. Janganlah maile kita, janganlah ini, Bu. Kalau pakai mesin ketik, Ibu cari aja lah tipe fontnya atau jenis font untuk IBM. Tertinggi lah dulu, tercanggih IBM typewriter. Nggak ada kayak gitu, Bu, zaman itu. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang elit dunia atau orang elit negara kita. Masa mahasiswa, ya, UGM aja nggak punya mungkin itu. Atau mungkin satu punya di Gedung Pusat, ya kan?
Kalau di jurusan belum ada, karena saya lihat sendiri mesin ketik, tik gitu di jurusan. Belum ada, nggak ada yang pakai ABM di jurusan teknik elektro GM1 itu. Masih pakai mesin ketik manual itu. Aduh, bu. Tahe, itulah dari skripsi ya. Nah, inilah tampilannya kalau skripsi fullnya ini. Ini kan udah jelas ini ya, dari DPI, saya bilang tadi PPI, kerapatan pixel per inci, baik untuk ditampilkan maupun untuk dicetak. Ini jelas ini teknologi apa ini 90-an ini, bukan teknologi 80-an apalagi 85 ya. Nah, di sini kan sudah bisa kita lihat ya, untuk quadratic Bezier, untuk pelengkungan atau cubic Bezier, inilah yang untuk melengkungkan apa itu ya, melengkungkan font-font itu. Kalau enggak ya pixelated dia ya, seperti ini. Kalau enggak ada kurva Bezier itu ya gini dia. Nah, gini dia, pixelated gitu ya. Pixel-pixelnya inilah kalau kerapatannya rendah begini, tahun 85-an ya begini masih bu. Maksimum segini, nggak mungkin sebagus ini. Gitu. Ya, kalau pakai Lotus maupun apa namanya yang tadi WordStar dan lainnya tahun itu, ya inilah kurva itu. Makanya font-font kita sekarang itu cantik. Ya, sejak tahun 92 sudah dikembangkan oleh Microsoft dan Adobe, mengadopsi algoritma atau persamaan atau model persamaan matematika kurva kuadratik yang dia pakai, bukan kubik. Kalau kubik terlalu tinggi apanya ya komputasinya. Kuadratik untuk melengkungkan ini. Jadi hasilnya font kita itu cantik, bukan font-font kasar. DOS ya, disk operating system itu yang tahun 85 ya begini yang dipakai DOS ya, disk operating system. Inilah fontnya. Ini kasar kan, karena meskipun model matematika atau persamaan matematika itu kurva Bezier tadi itu yang melengkung-lengkungkan itu sudah ada, ya udah ada ya, itu udah algoritma persamaan tua, tetapi belum didukung oleh apa namanya teknologi display, teknologi untuk menampilkan PPI tadi itu pixel per inci, dan teknologi untuk printing pencetakan DPI, karena itu kan berjalan sesuai. Jadi penggunaan teknologi yang tepat sesuai zamannya ini juga bagian dari forensik. Nggak mungkin Joko Widodo itu pakai dari masa depan kan, mengidik skripsinya itu pakai masa depan, padahal di situ masih DOS, semua orang pakai DOS, disk operating system bu. Jadi evolusi perkembangan waktu dari teknologi itu bisa kita tentukan benar salahnya, benar tidaknya produk sebuah produk itu. Nggak mungkin lah saya bilang kan, opung saya dulu main Facebook, padahal dia tahun 70-an ya kan, meninggal tahun dia hidup mulai tahun 20 sampai tahun awal 90-an. Masa saya bilang kan, opung saya dulu main Facebook sama Instagram, inilah contohnya screenshotnya, padahal meninggal tahun 91 opung saya. Kan jelas itu kebohongan itu. Mana mungkin opung saya main Instagram, Facebook sama main YouTube. 91 belum ada semua teknologi itu bu. Jadi forensik tentang perkembangan teknologi inilah yang sudah harga mati. Ini pasti salah, ini palsu, ini skripsinya ini palsu. Apa nggak bisa jujur aja kita pada negara ini gitu loh. Ya kalau memang palsu ya skripsinya palsu, ya pasti ijazahnya palsu. Ibu sendiri bilang kan, apalah ijazah tulisan tangan do. Ijazah pun tulisan tangan. Masa skripsi Joko Widodo bisa pakai komputer? Gimana lah, masa UGM nggak punya komputer, Joko Widodo punya komputer? Dari masa depan mungkin ya, langsung bawa dia dari masa depan tahun 95, pergi 10 tahun sebelumnya ke 1995, anggap aja software ini ada ya, saya di Indonesia, terus pergi dia ke tahun 85 pakai time machine, wah mengetik ya kan. Sementara teman-temannya pakai mesin ketik manual, dia udah pakai ini ya kan, pakai Windows 95.
Aku malu, kita Bu, malu ya. Begitu juga dengan ijazah. Ini kan kita lihat ini ya, ini bukan tulisan tangan halus ini, jujur aja lah ini produk dari software ini, produk software atau sablon Bu, huruf gosok. Aduh, terserah Ibu aja lah kalau ijazah itu. Tapi kalau skripsi, nggak mungkin satu skripsi pakai huruf gosok Bu. Aduh, kok bisa Indonesia ini begini ya. Coba Ibu tanyalah dulu dosen IT di UGM. Ya, cobalah tanya dulu. Ya, perkembangan teknologi apa itu, apa namanya, Microsoft Office dan Office lainnya, baik di sistem operasi Macintosh atau yang lainnya. Coba tahun berapa lah ada Bu? Coba lah dulu. Coba. Ya. Macintosh juga mengembangkan TrueType by Apple ini. Ya, macOS ini. Itu tahun akhir 80-an Bu, akhir 80-an TrueType ini, fontnya itu ya. Tahun 80-an akhir ya, bukan tahun 85 pertengahan, 80-an berarti 89, 90. Itulah TrueType itu, yang di dalamnya ada Times New Roman. Nah, TrueType inilah yang dikembangkan kemudian oleh kompetitornya, yaitu Microsoft dan Adobe tahun menjadi koleksi fontnya menjadi apa tadi? Lupa. OpenType. Gitu sejarahnya Bu. Jadi sebelumnya ya nggak ada untuk scaling ini diperbesar fontnya, diperkecil, itu nggak ada teknologi itu, fix Bu. Default ukuran font itu sama, seragam. Gitu. Nggak bisa, belum ada teknologi saat itu. Gitu loh. Jadi kalau dibilang ini adalah apa, produk mesin ketik, ya gimana ini? Ya, diperbesar begini bisa ya IBM apa itu? Ditebalkan iya Bu, pakai ada board gitu biasanya typewriter kan, ada boardnya B gitu, jadi tintanya tebal tapi ukurannya tidak tebal. Ukurannya tidak besar, lebih besar. Nggak ada itu typewriter kayak gitu, bahkan IBM pun nggak ada itu. Ini, jadi ya sudahlah Bu, pastikan aja ini hoax, ini palsu ya. Ya ini udah produk software ya. Kalau kita lihat jejak timeline dari evolusi software ya nggak cocok, memang nggak cocok. Maupun dibilang apa, saya 1.000.000% meyakinkan bahwa skripsi satu angkatan Joko Widodo itu semua pasti pakai mesin ketik manual, dan pasti bukan begini, pasti mesin ketik ya, yang tercanggih aja tadi ini udah hebat kali lah dia kalau pakai secantik ini ya kan. IBM itu International Business Machine typewriter itu nggak mungkin lah, itu paling mesin ketik yang kita pakai juga. Gitulah Bu, biar kita tuh selesaikan ini ya. Kalau dampaknya nanti ya terserah bagaimana negara menyikapi kan. Ya bilang aja sesuai dengan integritas moral dan kebenaran dari UGM. UGM kan harus berdiri di atas kebenaran, di atas integritas moral, supaya menjaga moralitas dari anak-anak didik yang di bawahnya, yang dididik sekarang, dan alumni-alumninya. Ya jaga juga lah nama alumni kayak kita, walaupun kita nobody ya kan, alumni UGM yang nobody. Kan ada alumni UGM banyak yang somebody, ya jagalah nama itu. Ya bilang aja itu skripsi memang produk dari Word tahun 93, 94, 95, nggak mungkin itu di bawah tahun 90. Ya sudah, skripsinya berarti bohong. Kalau skripsi bohong berarti ijazah juga bohong. Kan begitu, nggak mungkin kan skripsi bohong, hoax, ijazahnya asli, kan nggak mungkin, itu harus bersamaan itu ya. Itu aja lah pesan saya sama UGM. Ya ayolah kita jujur. Kalau dampaknya nanti secara kenegaraan, biarkan ahli-ahli hukum tata negara yang mikirkan ya, dampak dari kepresidenan Joko Widodo ya, 10 tahun itu kebijakannya bagaimana, peraturan yang dikeluarkan bagaimana, itu urusan ahli hukum negara. Itu yang pasti Indonesia harus belajar dari sini. Indonesia harus belajar
untuk mengutamakan kebenaran di atas segalanya. Tidak ada yang basi-basi dalam mengungkap kebenaran. Kalian yang mengatakan ini basi, oh kalian suka ditipu-tipu atau kalian tukang tipu juga? Kan gitu. Tidak ada hal basi dalam kebenaran, harus diungkap. Ya, bahkan 1000 tahun pun kalau bisa kita ungkap, kalau ada datanya ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.